Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Berita Ekonomi Masa Kini. Saya Rifelanda Azahara dan rekan saya Dimas Aulia Nugraha. Nah, di kesempatan kali ini kami akan menyajikan beberapa info ekonomi industri yang ada di Indonesia. Ekonomi industri di berbagai negara merupakan salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, kali ini kami akan menyajikan beberapa kasus-kasus ekonomi industri yang ada di Indonesia. Penasaran dengan kasus tersebut? Berikut 4 kasus ekonomi industri Indonesia versi Berita Ekonomi Masa Kini. Jurus industri peternakan pertahankan pasar di tengah pandemi. Peternakan merupakan salah satu sektor strategis sebagai penyumbang ketersediaan pangan melalui protein hewani. Sebagai perusahaan yang memproduksi bahan pangan, PT Widodo Makmur Perkasa terus mengupayakan penyediaan pangan berkualitas sehingga berdampak langsung pada keberlangsungan hidup masyarakat. Owner sekaligus CEO PT Widodo Makmur Perkasa, Tumiana mengatakan WMP memiliki beberapa strategi untuk mempertahankan pasar di industri peternakan. Industri peternakan sebaiknya berupaya untuk membuka sumber penyediaan sapi, bisa dari sumber negara lain. Kemudian, meningkatkan kualitas genetik sapi dan pengembangan peternak sendiri. Di sektor unggas, WMP melalui Widodo Makmur Unggas memastikan penyediaan produk daging ayam yang mengutamakan keamanan pangan dalam kualitas terbaik dan harga yang terjangkau. WMP berusaha melakukan manajemen rantai pasok yang efektif dan efisien. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai dan tentunya berdampak ke semua pihak, termasuk grup Widodo Makmur Perkasa. Namun, berkat manajemen yang baik, maka proyeksi hanya turun sekitar 15%. Direktur Utama PT Widodo Makmur Unggas mengemukakan industri pengunggasan di Indonesia terus berada pada tren peningkatan, tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat. Sepanjang 2019, produksi unggas nasional tercatat 2.315 juta ton dan konsumsi nasional 2.318 juta ton. Sementara pada tahun 2018, produksi dan konsumsi nasional masing-masing tercatat 2.290 juta dan konsumsi nasional 2.318 juta ton. Sementara pada tahun 2018, produksi dan konsumsi nasional masing-masing tercatat 2.290 juta ton. Penerapan industri hijau bikin proses produksi lebih efisien. Dikutip dari laman liputan6.com, Kementerian Perindustrian terus aktif mendorong pelaku industri dalam menerapkan industri hijau hingga mencapai tingkat beyond compliance, yaitu menilai aspek lebih dari dipersyaratkan dalam proses produksi dari suatu industri. Untuk itu, industri juga terus berusaha meningkatkan kemampuan dan daya saingnya dengan tetap mengedepankan pentingnya komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan pada pembangunan industri berkelanjutan. Pencapaian industri hijau menjadi perhatian penting bagi industri karena akan memperoleh banyak keuntungan sebagai dampak efisiensi dan efektivitas proses produksi yang dijalankan, sehingga mampu meningkatkan daya saing untuk industri. Untuk itu, PT Indonesia Asahan Aluminium atau PT Inalum sebagai badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak dalam bidang peleburan aluminium sedang berupaya menuju industri hijau serta meraih penghargaan Proper Hijau. Rangkaian acara, conference, dan award Industri 4.0 terdiri dari pemberian penghargaan Indie 4.0, penetapan National Lighthouse 4.0, launching Ecosystem Industry 4.0, Virtual Plane and Conference Industry 4.0. Dipersyaratkan berdasarkan upaya efisiensi sumber daya, penurunan beban cemaran, penurunan timbulan limbah, menerapkan program keanekaragaman hayati, serta program corporate social responsibility. Upaya-upaya tersebut dijabarkan dalam serta bentuk dokumen
Rangkuman Kinerja Pengelolaan Lingkungan atau DRKPL, dan dokumen hijau. Implementasi industri hijau memberi pengaruh pada pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien, sehingga seperti penggunaan air dan energi memberikan dampak pada penurunan biaya produksi sekaligus meningkatkan daya saing industri. Transformasi Industri 4.0 di sektor manufaktur percepatan pemulihan ekonomi. Program Making Indonesia 4.0 yang telah dijalankan sejak 2018 sebagai strategi transformasi Industri 4.0 untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional, dinilai sangat membantu dan memudahkan perusahaan industri dalam menyesuaikan dan menjalankan protokol kesehatan selama pandemi ini. Terdapat 7 sektor prioritas Making Indonesia 4.0, yaitu makanan, minuman, tekstil, otomotif, elektronika, kimia, farmasi, dan alat kesehatan. Penerapan Industri 4.0 merupakan salah satu major project dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 sampai 2024. Penerapan Industri 4.0 dinilai dapat memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur agar lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas. Proses transformasi Industri 4.0 sangat membantu perusahaan industri dalam menyesuaikan dan menjalankan protokol kesehatan selama COVID-19 ini, baik pengaturan proses kerja maupun SDM-nya karena digitalisasi yang sudah dijalankan. Rangkaian acara, conference, dan award Industri 4.0 terdiri dari pemberian penghargaan Indie 4.0, penetapan National Lighthouse 4.0, launching ekosistem Industri 4.0, virtual plane, and conference Industri 4.0. Pada kesempatan tersebut, pemerintah memberikan apresiasi kepada perusahaan di Indonesia yang masuk dalam jajaran Global Lighthouse Network oleh World Economic Forum. Salah satu upaya strategis untuk mendukung percepatan adopsi Industri 4.0 adalah mendorong perusahaan-perusahaan yang unggul di sektornya, khususnya dalam kesiapan menerapkan teknologi Industri 4.0 guna ditetapkan sebagai National Lighthouse 4.0. Strategi Menteri Teten agar produk UKM bersaing dengan produk besar. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki mengatakan, produk yang dibuat UMKM tidak bisa bersaing dengan produk buatan pabrikan. Produksi yang dilakukan secara massal membuat produk UMKM tidak bersaing secara langsung. Meski begitu, saat ini produk buatan tangan tengah menjadi tren, apalagi customized product, yaitu produk yang dipesan konsumen dengan cara memilih sendiri desainnya. Ini menjadi keunggulan produk UMKM. Untuk itu, Teten mendorong agar pelaku usaha UMKM, khususnya yang bergerak di bidang kebudayaan, juga bisa menciptakan produk unggulan. Bagi para pelaku kain tenun misalnya, produk yang dihasilkan jangan hanya berupa kain saja, melainkan juga dibuat kembali menjadi produk yang bisa bernilai tambah. Nah, itulah tadi kasus ekonomi industri di Indonesia versi berita ekonomi masa kini. Tentunya itu nambah wawasan kita banget ya, Dim ya. Ya, benar sekali. Benar kata Rifat. Di sini ternyata banyak juga masyarakat yang belum mengetahui tentang kasus-kasus ekonomi industri yang ada di lokal, yaitu Indonesia. Nah, di situ banyak menambah wawasan, termasuk kita juga itu menambah wawasan juga. Nah, tapi kan Dim, dengan berakhirnya video tadi, berakhir juga lah perjumpaan kita dengan pemirsa. Maka dari itu semua kami pamit undur diri. Nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.